Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa qawlu tawaffahu wa fi nuskhatin fatawaffahu. Jadi riwayat tawaffahu diwafatkan, ada juga yang mengatakan dalam tulisan lain riwayatnya fatawaffahu bukan tawaffahu. Wa kana ibtida'u maradihi sallallahu alaihi wasallam awakhir Safar. Peristiwa wafatnya Rasul dimulai dengan masa sakitnya sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir bulan Safar. Sakitnya. Wa kanat muddatuhu 13 yauman. Masa sakitnya, kata Al-Bajuri di sini, selama 13 hari. Wa qad khabarahu Allah Ta'ala wa qad khayyarahu Allah Ta'ala baina ayyutiyahu min zahratid dunya ma syaa wa baina ma indahu. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepadanya apakah hendak memilih apa yang akan diberikan berupa bunga-bunganya dunia, ataukah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diberi pilihan pada saat itu. Fakhtara ma indahu. Menjelang wafatnya Rasulullah SAW memilih apa yang ada di sisi Allah. Ini kalau para penyembah setan biasanya ya di jelang-jelang akhir hayatnya itulah mereka betul-betul dipaksa untuk tidak memilih apa yang dipilihkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Falamma akhbara sallallahu alaihi wasallam bidzalika 'alal mimbar haitsu qala. Ini Rasul pernah berceramah di atas mimbarnya kemudian berkata begini. Inna abdan khayyarahullahu ta'ala. Seorang hamba sesungguhnya sedang diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahima Abu Bakrin radhiyallahu anhu duna baqiyatis sahabah annahu ya'ni nafsuhu fabaka. Ketika Rasulullah SAW berkhutbah seperti itu di mimbar, cuma Abu Bakar yang bisa menangkap pesan kalimatnya bahwa yang dimaksud di sini adalah Rasulullah itu sendiri. Ketika diberi pilihan apakah ingin panjang usia dengan semua keindahan dunia atau memilih dicabut nyawanya untuk mendapatkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketika Abu Bakar faham perkataan Nabi SAW dan bisa menerjemahkannya, maka menangislah Abu Bakar. Wa qala, kemudian Abu Bakar berkata, fadinuka ya Rasulullah bi abaina wa ummahatina. Bersama agama engkau lah wahai Muhammad, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami. Faqabalahu biqaulihi inna min amannin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakrin. Kemudian dibalaslah ucapan Abu Bakar itu bahwa sesungguhnya orang yang paling kupercaya di kalangan manusia untuk membersamaiku dan juga fi suhbatihi wa malihi dalam urusan persahabatan, kedekatan, kebersamaan dan dalam urusan harta yang aku merasa aman bersamanya adalah Abu Bakar. Walau kuntu muttakhidan min ahlil ardi khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Seandainya diperkenankan kepadaku untuk memilih teman terbaik, orang terdekat, maka aku memilih Abu Bakar. Walakin ukhuwatul Islam. Tetapi di sini aku lebih memilih persaudaraan Islam. Walakin baini wa bainahu ukhuwatul Islam. Urusanku dengan Abu Bakar adalah soal persaudaraan Islam. Wa innama
lam yattakhidh sallallahu alaihi wasallam min ahli al-ardi khalilan li'anna al-khalil tamla'u mahabbatahu tamla'u mahabbatu al-qalba bihaitsu la yabqa fihi mahallun li ghairihi. Karena istilah al-khalil adalah sebuah persahabatan yang dipenuhi dengan cinta dan memenuhi hati sehingga tidak ada ruang bagi yang lain untuk dicintai. Itulah karenanya Rasulullah tidak mengambil istilah khalil untuk Abu Bakar, tetapi lebih memilih diksi ukhuwatul Islam. Wa hadza la yakunu minhu sallallahu alaihi wasallam illa lillah, dan persaudaraan itu kepada Abu Bakar karena dasar Islam tidaklah atau bukanlah kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi persaudaraannya adalah persaudaraan Islam karena Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadza isyaratun dhahirah li khilafatihi. Al-Bajuri mengatakan perkataan Rasul SAW ini mengisyaratkan bahwa dialah yang berhak nanti menjadi khalifah setelahnya. Wa yu'ayyidu hadza amruhu sarihan ayyusalliya bin nas. Yang kedua, bentuk penegasan bahwa calon pengganti Rasulullah selepas wafatnya adalah Abu Bakar ketika diperintahkan menjadi imam bagi manusia untuk sholat. Saya lanjut. Ala ra'si sittina sanah, pada usia 60 tahun, Jadi dikabarkan di sini bahwa beliau wafat pada usia 60 tahun. Maksudnya inda istikmaliha. Jadi setelah genap usianya 60 tahun. Wa hadza yaqtadi kauna sanah kaun sinah. Jadi di sini kaunu sinni ya. Kauna sinnihi sittina wa fi riwayah tufiya wa huwa ibnu khamsin wa sittina sanah. Dan ada yang mengatakan wafatnya itu dalam riwayat lain adalah 65 tahun. Wa fi ukhra thalatha wa sittin. Dan ada yang meriwayatkan wafatnya pada usia 63 tahun. Wahia asahhuha wa ashharuha. Dan memang yang paling benar, paling dekat, paling masyhur adalah 63 tahun. Wa jumi'a baina hadzir riwayat, jika digabungkan semua riwayat ini ada yang 60 tahun, 65 tahun dan 63 tahun. Bi annal ula fiha ilgha'ul kasr wa huwa ma zada 'alal 'iqad wa tsaniyah husiba fiha sanata al-maulid wal wafah wa tsalitsa lam yu'addu fiha sanata al-maulid wal wafah. Ini penjelasan saja bagi masing-masing yang menetapkan wafatnya 65 tahun, 63 tahun, 60 tahun, 63 tahun dan 65 tahun. Langsung saja. Wa kanat wafatu sallallahu alaihi wasallam ba'da an a'lamahu Allah taala biiqtirabi ajalihi bi surah idza jaa nasrullahi wal fath. Yang paling tegas informasi bahwa akan dekatnya saat kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika turunnya surah An-Nasr. Karena ketika surat An-Nasr turun, ketika manusia sudah berbondong-bondong masuk Islam, ini menunjukkan sudah dekatnya usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh hiya akhir suratin nazalat bimina yaumin nahar fi hajjatil wada. Dan ini adalah surat terakhir yang diturunkan di Mina pada hari Nahar tanggal 8 Zulhijjah saat haji wada. Wa qila qabla wafatihi bi thalathati ayyam, dan ada yang meriwayatkan bahwa surat An-Nasr ini diturunkan 3 hari. Kemudian datanglah waktu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Qauluhu walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi, perkataan tidak ada di kepalanya dan tidak ada di jenggotnya, ini menjelaskan walhal annahu laysa fi ra'sihi wa lihyatihi. Jadi tidak ada helaian rambut di kepalanya atau di jenggotnya. Ishruna sya'ratan bayda, kecuali ada 20 lembar uban berwarna putih. Itu jelang wafatnya. Aibal aqallu bidalili khabar Ibnu Sa'ad. Bahkan ada yang meriwayatkan ubannya di kepala dan ubannya di jenggot, kata Ibnu Sa'ad, lebih sedikit daripada 20. Maka fi lihyatihi wa ra'si illa sab'a asyrata sya'ratan bayda. Tidaklah uban Rasulullah di kepalanya dan di jenggotnya melebihi 17 helai uban. Wa khabar Ibnu Umar kana syaibuhu nahwan min 20. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ubannya itu ada sekitar 20 lembar. Ay qoriban minha, atau lebih dekat dari itu. Wa fi ba'dil ahadits ma yaqtadi anna syaibahu la yazidu ala 10 sya'ratin li iradihi bi sighati jam'il qillah. Dan dalam riwayatan kenapa digambarkan jenggot Rasul itu ubannya cuma 20 untuk menjelaskan bahwa ubannya itu sedikit.